semuanya, perkenalkan nama saya Oriza Queenie dari kelas 11 DKV 1. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Tondano. Perang ini merupakan simbol perjuangan rakyat Minahasa dalam melawan penjajahan Belanda. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC pada saat datangnya bangsa Barat. Orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano di Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Francisco Xaverius. Hubungan dagang kedua bangsa turut berkembang, akan tetapi mulai abad 17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Gubernur VOC Ternate, Simon Kos waktu itu mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol, demi kompani bisa memonopoli perdagangan di sana. Spanyol harus pergi dari Indonesia dan menuju ke Filipina karena adanya perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol. Dalam perjanjian Saragossa, dicapai hasil yang lebih rinci dari kedua belah pihak antara Spanyol dan Portugis, yaitu yang pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Daerah di sebelah barat garis Saragossa adalah penguasaan Portugis. Daerah di sebelah selatan timur Saragossa adalah penguasaan Spanyol. Simon Kos kemudian berlabuh dengan kapalnya di Selat Lembeh, memasuki area pantai timur Minahasa. Para pedagang dari Spanyol dan Makassar yang semula bebas berdagang mulai terusik dan akhirnya tersingkir akibat ulah VOC. Padahal, sebelum VOC berkuasa, orang Minahasa mempunyai hubungan dagang yang baik dengan bangsa Spanyol yang akhirnya tersingkirkan. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Tembaran. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain, yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 hingga 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Tembaran. Ternyata, rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC, dan berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Residen Manado Prediker segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirimkan ke Jawa. Ternyata, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial.
Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano di Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada lagi pilihan bagi Residen Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Satu pasukan dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 3 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari barat membarbadir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba, dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau Minawanua. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah. Salah satu dampak terbesar dari kalahnya pejuang Minahasa adalah jatuhnya wilayah kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, dampak lain dari hasil perang Tondano adalah yang pertama, jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Kedua, kerugian sumber daya baik uang, logistik, dan manusia dari kedua belah pihak. Ketiga, penderitaan rakyat yang semakin memburuk. Rakyat harus menjual tanah hasil buminya ke Belanda, pajak yang tinggi, dan buruh tani dengan upah tidak manusiawi. Yang terakhir, terpengaruhnya orang-orang Minahasa, terutama pejabat pribumi oleh Belanda.